Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, menghafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, itu memiliki kedudukan yang mulia. Jadi sebelum kita mengajarkan anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran, maka kita sebagai orang tua terlebih dahulu belajar, paham kenapa anak-anak kita harus menghafal Al-Quran. Kenapa anak-anak kita harus dekat dengan Al-Quran. Karena kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang kemuliaan para penghafal Al-Quran, kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, bagaimana kita akan memberikan kepada anak-anak kita? Kita tidak bisa memberikan sesuatu jika kita tidak memilikinya. Gelas yang kosong tidak akan bisa memberikan air kepada orang lain. Tapi gelas yang terisi, dia akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Maka sejatinya kita sebagai orang tua, teman-teman, harus tetap belajar dan belajar dan belajar. Dan saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang berani untuk menghomeschooling-kan. Ini komunitas homeschooling anak-anak ya. Karena pada hakikatnya kelak yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada kita bukan guru anak-anak kita, bukan sekolah anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua. Alhamdulillah kita punya visi dan misi yang sama. Alhamdulillah saya pun di rumah anak-anak berhomeschooling ya. Dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing diri saya dan suami untuk menjadi guru-guru yang baik bagi anak-anak. Karena kelak saya dan suami yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi ahlul Quran adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Karena Allah menerangi hati seorang pembaca Al-Quran dengan cahaya iman dan melindunginya dari kegelapan pada hari kiamat. Allah melapangkan ahlul Quran. Allah melapangkan hatinya, menjauhkan para pecinta Al-Quran dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menunjukinya pada jalan yang lurus dan menjadikan para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dengan ampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, kalau ada satu keluarga, semuanya satu keluarga itu mencintai Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan dalam rumah tersebut. Allah hidupkan hati yang telah mati di dalam rumah tersebut. Penghuni-penghuni rumah yang hatinya telah keras, yang hatinya telah mati, Allah hidupkan kembali dengan keberkahan Al-Quran. Allah meliputinya dengan kebaikan. Subhanallah. Setan-setan dikeluarkan dari rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang dibacakan surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak betah di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Bisa dibayangkan kalau orang tuanya dia membaca surah Al-Baqarah, anaknya baca, ayahnya baca, ya ibunya baca, semua penghuni rumah baca surah Al-Baqarah, maka setan tidak betah di rumah tersebut. Setan akan jauh dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Bahkan teman-teman, Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Kemudian kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini Allah berikan hadiah untuk dekat dengan Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya ahlul Quran itu mengharapkan perdagangan yang tak pernah rugi. Kalau ada teman-teman yang berdagang, mungkin dalam perdagangannya pernah mengalami kerugian. Berbeda dengan orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Mereka mengharapkan perdagangan yang tak pernah merugi. Subhanallah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, sungguh orang-orang yang selalu membaca Al-Quran,
melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah karuniakan kepadanya, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan, maka sesungguhnya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Subhanallah. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Allah akan menambah karunia-Nya. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan yang maha mensyukuri. Subhanallah teman-teman. Ini yang menjadi motivasi. Barang siapa yang ingin perdagangannya tidak pernah merugi, maka dekatlah dengan Al-Quran. Karena janji Allah akan Allah tepati. Dan Allah akan memberikan bagi para penghafal Al-Quran, bagi para mentadabburi Al-Quran, dan yang mengamalkan Al-Quran, pahala yang berlipat ganda. Subhanallah. Dan ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mentadabburi Al-Quran, ketika kita menghafalkan Al-Quran, ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntun kita pada jalan yang lurus. Katakan ini kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu dekat dengan Al-Quran, kalau Umi dekat dengan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran ini akan menuntun kita ke jalan yang lurus. Karena jalan yang kita tempuh di dunia ini banyak sekali rintangannya. Dan agar sampai selamat, tujuan kita sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan buku panduan. Allah berikan petunjuk. Dan semua panduan yang Allah berikan ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita katakan juga kepada anak-anak kita, kalau kita pengen iman kita bertambah, karena kita tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab iman, iman kita itu bertambah, yazidu bi ta'atir Rahman, bertambah dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan taat kepada Ar-Rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman kita bisa turun kalau kita taat kepada syaitan. Maka di antara wasilah, di antara jalan agar iman kita bertambah, di antaranya adalah dekat dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Subhanallah. Bahkan teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau meminta kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada manfaat ya. Apabila misalnya anak-anak kita bacaan Al-Qurannya lebih bagus dari kita, kemudian membaca Al-Quran, kita katakan kepada anak-anak kita, nak, Umi mau dengar bacaan Al-Quranmu. Kita dengarkan sambil kita tadabburi. Maka itu akan Allah jadikan iman kita meningkat. Subhanallah. Atau kita orang tua yang membacakan anak-anak kita Al-Quran, ya, akan membuat hati anak-anak kita menjadi tenang. Akan Allah berikan karunia-Nya kepada anak-anak kita untuk lekas taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan dibacakannya Al-Quran. Subhanallah. Jadi kebaikan Al-Quran itu semuanya baik. Subhanallah. Dan yang perlu kita ketahui juga, siapapun, apapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Kita tahu Allah telah menciptakan malam. Dan sebaik-baik malam adalah malam Lailatul Qadar. Allah muliakan malam Lailatul Qadar karena Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kita tahu Allah telah menciptakan tempat di muka bumi ini. Dan kita tahu sebaik-baik tempat yang Allah cintai dan Allah muliakan di muka bumi ini adalah kota Makkah. Makkatul Mukarramah. Karena di sana Allah turunkan Al-Quran. Dan kita tahu Allah telah menciptakan bulan, 12 bulan dalam setahun. Dan Allah Azza wa Jalla memuliakan satu bulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu pula
ketika Allah menginginkan kemuliaan untuk hambanya, maka Allah izinkan hamba tersebut untuk dekat dengan Al-Quran. Allah berikan petunjuknya, taufiknya kepada orang tua, ya, untuk dekat dengan Al-Quran. Dan kalau orang tua sudah dekat dengan Al-Quran, maka Allah berikan bonus anak-anaknya pun mencintai Al-Quran. Subhanallah. Dan Allah muliakan sebagaimana Allah telah memuliakan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah telah memuliakan kota Makkatul Mukarramah. Sebagaimana Allah telah memuliakan bulan Ramadan. Sebagaimana Allah telah memuliakan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia karena diturunkan Al-Quran kepada beliau. Subhanallah. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran Allah akan jadikan mulia. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, bahkan subhanallah, kita katakan kepada anak-anak kita, nak, Al-Quran itu bisa menjadi obat. Al-Quran itu adalah obat. Baik obat bagi siapapun yang sakit dari fisiknya, maupun obat bagi kerasnya hati. Karena Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwasanya hati manusia itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Kalau hatinya sudah mati, kalau hatinya sudah sakit, itu perlu diobati, ya. Perlu dilembutkan kembali. Dan untuk melembutkan hati yang keras, diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran Allah jadikan syifa. Allah jadikan obat bagi seluruh penyakit. Subhanallah. Maka kalau ada orang yang sakit, merasa sakit, atau anak-anak kita sakit, kita katakan, nak, baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah penyembuh bagi sakitmu. Subhanallah. Saya pernah baca sebuah buku, ya, ada kisah seorang wanita. Dan ini insya Allah sahih, ya. Dan kisah ini untuk menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Tadi saya katakan bahwasanya Al-Quran ini adalah obat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwa lilladina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran adalah obat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hari ini saya akan bercerita, ya, tentang seorang wanita yang dia divonis, ya, oleh dokter bahwasanya dia terkena kanker otak, ya, kanker otak, ya. Dan dokter mengatakan bahwasanya kehidupannya tidak akan lama lagi. Kehidupannya tidak akan lama lagi. Maka ketika wanita itu tahu bahwasanya kehidupannya tidak akan lama lagi, akhirnya dia mulai berbicara dengan dirinya. Apa yang akan aku bawa nanti menghadap Allah Azza wa Jalla? Sedangkan kehidupanku tersisa sedikit saja. Kemudian wanita ini, teman-teman, dia langsung banting setir, ya, karena tahu kehidupannya akan sebentar lagi, ya. Maka dia langsung mengatakan, kalau demikian aku akan habiskan waktuku bersama Al-Quran. Aku akan habiskan waktuku bersama Al-Quran. Mulailah wanita ini menyibukkan dirinya dengan tahsin, ya, dengan memperbaiki bacaan Al-Quran. Mulai wanita ini setelah tahsinnya bagus, dia mulai menghafal Al-Quran. Setiap hari menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran. Subhanallah, berjalan 1 tahun, ya, dia tidak lagi merasakan sakitnya karena sibuk dengan Al-Quran. Dan saatnya dia ingin kontrol ke dokter, ya, dan dokter ketika melihat, ya, kepala wanita ini di-scan, itu subhanallah,
ada pertolongan dari Allah, ternyata sakit yang diderita wanita ini sudah sembuh biidnillahi ta'ala. Sudah tidak ada lagi kanker di otaknya. Subhanallah. Dan benar. Dan kita harus yakin. Karena yang mengatakan Al-Quran ini adalah obat, itu Allah Azza wa Jalla. Kita katakan kepada anak-anak kita, saya pengen anak-anak itu bukan hanya dia menghafal Al-Quran, tapi tidak ada ruh untuk mencintai Al-Quran. Maka katakan, nak, Al-Quran itu adalah obat bagi kehidupan kita. Maka kita tidak bisa berlepas dari Al-Quran. Kita harus benar-benar bersama Al-Quran. Karena kalau kita pengen sehat, kalau kita pengen sembuh dari sakit kita, baca Al-Quran. Ya. Janji Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kesembuhan dengan disediakannya obat, yaitu Al-Quran. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita juga perlu menjelaskan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi bahasanya kalau lagi jelasin ke anak-anak itu, kalau saya boleh saran bukan seperti guru di sekolah mengajarkan anak-anaknya duduk gitu ya. Kalau anak kita itu sudah mulai usia 10 tahun, 12 tahun, itu kita seperti teman ya. Ngobrol bareng. Kemudian kalau bisa ya teman-teman bercerita kepada anak-anak itu, menasihati anak-anak itu dari hati. Karena sesuatu yang dari hati pasti akan jatuhnya ke hati. Ya. Jadi bukan hanya kita berbicara masalah dalil ya, tapi kita juga mulai berbicara kepada anak-anak kita itu dari hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati anak-anak kita sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga boleh mengatakan teman-teman kepada anak-anak kita, nak, Rasulullah SAW itu telah memberitahu kepada kita semuanya. Sesungguhnya manusia yang terbaik di mata Allah, di mata Rasulullah SAW adalah manusia yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita katakan, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita katakan, ibu mau jadi sebaik-baik manusia di mata Allah dan Rasulnya. Maka ibu tidak mau hanya ibu yang menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah. Ibu ingin engkau juga menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yuk nak, kita bergandengan tangan, kita bareng belajar Al-Quran, dan kita pun memohon pertolongan kepada Allah. Apa yang kita dapatkan dari Allah kita ajarkan kembali. Karena bukan hanya belajar, tetapi di sini mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita katakan juga kepada anak-anak kita bahwasanya subhanallah, ibadah kita itu di dunia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan kita agar kita itu bisa beribadah kepada Allah. Maka di antara jalan kita beribadah kepada Allah, di antara jalannya adalah kita dengan membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka kita dapat banyak kebaikan. Kita bisa menambah saldo-saldo pahala akhirat. Dengarkan wahai anakku apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW, dan tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Bayangkan nak, baru baca alif lam mim saja Allah kasih kita 30 kebaikan.
Bagaimana anakku membaca Bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Allah beri 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca surah Al-Baqarah? Bagaimana kalau kita baca surah Al-Imran? Bagaimana kalau kita baca surah An-Naba? Bagaimana kalau kita baca surah An-Nazi'at? Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Kita motivasi anak-anak kita dengan kebaikan yang akan ia dapatkan ketika dia membaca Al-Quran. Ya. Subhanallah. Dan sesungguhnya teman-teman, kita itu ya bukan hanya memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, tapi lebih dari itu juga kita berikan semangat motivasi ya kepada anak-anak kita melakukan kebaikan itu agar Allah mencintai kita. Allah telah sediakan banyak sekali bonus yang akan kita dapatkan manakala kita menghafal karena Allah Azza wa Jalla. Dan kita katakan juga kepada anak-anak kita, ya, subhanallah, nak, sesungguhnya orang-orang yang belajar Al-Quran dan ia pandai dalam membaca Al-Quran, ya, kalau anak kita diberikan karunia oleh Allah dengan pandai membaca Al-Quran, kalau kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat untuk bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, itu adalah nikmat dari Allah. Maka kita katakan kepada anak-anak kita, nak, sesungguhnya orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, Allah akan jadikan kedudukannya bersama malaikat yang mulia dan baik. Rasulullah SAW pernah mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Allah berjanji, barang siapa yang dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, ya, dengan tajwid yang baik, maka dia akan mendapatkan posisi yang tinggi. Ya. Dia akan mendapatkan posisi yang mulia bersama para malaikat, yang malaikat kita tahu malaikat itu mulia dan baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin berdekatan dengan malaikat? Ibu mau, nak, maka ibu juga mau engkau juga dekat dengan malaikat. Kalau kita pengen dekat dengan malaikat, kalau kita pengen dekat dengan Allah, maka di antara jalan yang harus kita tempuh adalah kita dekat dengan Al-Quran. Subhanallah. Dan ini teman-teman harus kita benar-benar tanamkan ya, kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga bisa mengatakan kepada anak-anak kita, nak, Al-Quran tidak akan meninggalkan kita barang sebentar pun. Tidak. Kalau kita menyibukkan diri kita di dunia dengan Al-Quran, ya, maka kita katakan kepada anak kita, kelak Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Bahkan Al-Quran, kita katakan kepada anak kita, dia tidak akan meninggalkan kita semuanya manakala malaikat ya sudah bertanya tentang diri kita, man rabbuk, ya, tanya kepada kita siapa Rabbmu, ya, siapa nabimu, apa agamamu. Kemudian Al-Quran akan datang ya menemani diri kita di kubur nanti. Al-Quran akan datang kelak nanti pada hari kiamat, memberikan syafaatnya bagi siapapun yang ketika di dunia dia telah menyibukkan dirinya siang hari, malam hari untuk membacanya. Subhanallah. Kalau kita tahu kelak nanti Al-Quran akan berbicara kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan Al-Quran akan mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, dulu ia habiskan ketika di dunia waktu-waktunya untuk membaca diriku. Di siang hari dia membaca diriku, kata Al-Quran. Dan di malam hari ia pun sibuk untuk mempelajari, mentadaburi apa yang ada di dalam diriku. Maka hari ini, kata Al-Quran, izinkan aku, wahai Rabbku, untuk memberikan syafaat kepada si Fulana bin Fulan. Karena ia di dunia telah menyibukkan waktunya denganku. Subhanallah. Maka kemudian Allah pun teman-teman akan mengizinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat bagi ahlunya.
Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kelak Al-Quran menjadi pemberi syafaat kepada kita semuanya pada hari di mana seluruh harta kita tidak akan bermanfaat untuk kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengajarkan tentang syafaat, ya, sebelum kita membacakan bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat, kita juga perlu menerangkan sedikit kepada anak-anak kita apa itu syafaat. Ya. Karena anak-anak kita terkadang belum mengetahui apa arti kata syafaat. Ya. Maka kita boleh menerangkannya, boleh menjelaskannya. Berarti PR untuk kita sebagai orang tua belajar kembali apa itu syafaat, ya dipelajari dan kita sampaikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita lebih paham. Ya. Dan kita juga boleh ya mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya syafaat ya atau pertolongan itu ada pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan dan ada pertolongan yang Allah tidak izinkan. Ya, nanti kita belajar lagi itu bab akidah ya, ada syafaah, macam-macam syafaah ya. Dan juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan juga kepada anak-anak kita, nak, kelak ketika Allah menempatkan seseorang di syurganya Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan level surga itu tergantung dari seberapa dekatnya seseorang dengan Al-Quran. Ya. Kita katakan kepada anak-anak kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an. Kelak akan dikatakan kepada ahlul Qur'an, kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an di dunia, Iqra, bacalah, wartaqi atau warqa, dan naiklah, warattil, tartilkanlah bacaanmu, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Nah, ini semangat untuk kita dan anak-anak kita belajar tahsin, belajar bagaimana bacaan Al-Quran kita agar tartil. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sungguh kedudukanmu di akhirat nanti itu sesuai pada akhir ayat yang engkau baca. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen Allah tempatkan kedudukan kita di surga yang paling tinggi, maka hafalkan Al-Quran. Bukan hanya dihafal, tetapi juga ditadaburi. Bukan hanya dihafal dan ditadaburi, tapi juga dimurajaah. Bukan hanya dimurajaah, tapi juga diamalkan. Karena yang namanya sahibul Quran itu adalah orang-orang yang dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran ia baca, apa yang ada dalam Al-Quran ia hafalkan, apa yang ada dalam Al-Quran ia tadabburi, baru dinamakan dengan sahibul Quran. Baru dinamakan dengan keluarganya Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Ya. Maksudnya keluarga di sini adalah orang-orang yang terdekat. Ya. Maka para sahabat pun bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa yang dimaksud orang-orang yang dekat dengan Allah? Manhum ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Qur'an, keluarganya Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Subhanallah. Kalau ada teman-teman, ya, anak kita dekat dengan seseorang yang dispesialkan di dunia saja, dia senang. Kalau misalnya ada orang yang mulia, ada orang yang terhormat di muka bumi ini, kemudian kita berdekatan dengan orang tersebut saja kita senang. Bagaimana nanti ketika kita berdekatan dengan Allah? Maka sungguh yang kita cari itu bukan dekat dengan manusia, tapi yang kita cari itu agar kita bisa dekat dengan Allah. Dan di antara jalan yang harus kita tempuh di dunia ini adalah dengan menjadi ahlul Quran. Karena dengan menjadi ahlul Quran itu akan menjadikan kita dekat dengan Allah Azza wa Jal. Subhanallah.
Maka kita katakan kepada anak-anak kita, nak, yuk kita jadi keluarga terdekatnya Allah. Seperti apa keluarga terdekat Allah? Kita menjadi ahlul Quran. Ya, subhanallah. Kemudian bagi teman-teman atau anak-anak kita yang saat ini masih berjuang dalam tahsin Al-Quran, kita berikan semangat, kita berikan motivasi. Kalau tadi motivasi yang pertama ya adalah bahwasanya orang-orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang baik dan juga mulia. Kemudian kita berikan juga motivasi kepada anak-anak kita, walladzi yaqra'ul Qur'an, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran wa yatata'ta, dan dia itu masih terbata-bata, ya tata itu masih terbata-bata. Jadi kalau baca Al-Quran itu masih dieja, alif misalnya, atau misalnya alhamdu, kan ada toh orang-orang yang baru pertama belajar Al-Quran ya, tapi dia ada keinginan belajar Al-Quran. Kita berikan motivasi. Orang-orang yang tak terbata-bata baca Al-Qurannya, Allah tidak meninggalkan begitu saja. Allah akan berikan 2 pahala. Ya. Kata Rasulullah SAW, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia bersusah payah dalam mempelajarinya. Allah Maha tahu bagaimana dia berjuang, dia latihan untuk mengeluarkan makharijul huruf ya dari tempatnya. Allah Maha tahu, Allah mboten sare, Allah tidak tidur, Allah paham siapa yang berjuang dengan Al-Quran untuk membenarkan bacaan Al-Qurannya dan siapa yang tidak berjuang dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang dia tidak bisa, kemudian dia berjuang untuk belajar Al-Quran, lahu ajron, ia mendapatkan 2 pahala. Saya jadi teringat, subhanallah, ada halaqah di kami itu bersama Syekh dari Yaman, alhamdulillah. Beliau buka halaqah untuk emak-emak ya, khusus ini untuk ibu-ibu, dan di antara mereka itu ada yang nenek-nenek usianya 60-an lebih ya. Saya masuk ke halaqah itu bantu tarjim, dan subhanallah saya lihat ya, karena itu yang membaca dibuka kameranya ya agar Syekh paham, bisa tahu gerakan mulutnya. Saya lihat ada seorang nenek yang dia tuh berjuang ya. Walaupun bacaannya bacaannya terbata-bata, tapi dia berjuang. Ketika Syekh misalnya mengatakan, "Nek, itu hurufnya bukan H misalnya, satu huruf yang berbeda misalnya. Bacanya bukan dari makhraj itu." Dia berjuang, "Ini sudah benar belum ya?" Dia berjuang untuk mengeluarkannya, subhanallah. Maka saya katakan subhanallah, ini seorang nenek yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus belajar Al-Quran, tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan kita bersama rombongan para pecinta Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai penolong kita, baik itu nanti di kubur maupun di akhirat nanti. Dan Allah masukkan kita semuanya bersama para pecinta Al-Quran ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, motivasi ini yang seharusnya teman-teman bisa katakan kepada anak-anak ya, anak-anak kita berikan dulu motivasi sebelum mereka menghafal Al-Quran, sebelum mereka menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran, maka berikan motivasi ini kepada mereka, kepada anak-anak, agar anak-anak Allah tolong untuk terus dekat dengan Al-Quran. Kalau mereka paham bahwasanya Al-Quran itu banyak sekali keutamaan, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, itu banyak sekali keutamaan yang Allah berikan. Dia akan mencintai Al-Quran dan Allah akan tumbuhkan itu di dalam dadanya. Subhanallah. Dan ini tugas kita sebagai orang tua. Ya. Dan juga tugas bagi ustadzah, para ustadzah yang mengajar Al-Quran kepada anak-anak. Ini juga kita bisa mengajarkan ini kepada anak-anak kita ya, memotivasi terlebih dahulu agar anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Setelah kita memotivasi anak-anak kita dengan berbagai macam keutamaan Al-Quran, maka yang bisa kita lakukan juga sebagai orang tua adalah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Setiap hari yang dilihat oleh anak-anak kita adalah orang tuanya yang pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan berharap anak-anak kita mau dekat dengan Al-Quran.
Kalau kita sebagai orang tua menyibukkan diri kita dengan menonton sinetron-sinetron yang tidak akan membawa manfaat barang sedikit pun untuk akhirat kita. Jangan pernah berharap anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Kalau yang selama ini anak-anak lihat ayahnya hanya membaca koran dan tidak pernah membaca Al-Quran. Anak-anak adalah peniru ulung yang sangat handal. Dia akan melihat, dia akan mendengar apapun yang ia dapatkan di rumahnya. Maka yuk mulai dari kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik. Kita bareng-bareng duduk ya bersama-sama di rumah, orang tuanya baca Al-Quran, ibunya baca, ayahnya baca. Maka nanti anak-anak akan timbul, akan Allah berikan taufik untuk dengar dengan Al-Quran. Dia malu kalau orang tuanya baca Al-Quran, dia baca komik. Ya. Kita ajak anak-anak kita, ya, nah ayo nak kita bareng-bareng baca Al-Quran. Ada seorang syekh, ya, yang beliau punya anak-anak penghafal Al-Quran, beliau memprioritaskan waktu ba'da subuh, ya, setelah selesai zikir pagi itu dengan anak-anaknya. Jadi spesial waktu ba'da subuh menunggu syuruk itu duduk bersama anak-anaknya, baca Al-Quran. Sebelum anak-anaknya hafal Al-Quran, syekh tersebut mentalkin anak-anaknya. Ya, mentalkin anak-anaknya di waktu subuh, dan itu istiqomah, teman-teman. Ini yang harus kita tanamkan juga, ke istiqomah konsisten. Jadi jangan sampai hari ini kita duduk bareng bersama anak-anak, baru duduk bareng lagi untuk mempelajari Al-Quran 1 bulan kemudian atau 1 pekan kemudian. Setiap hari, barang sebentar, barang setengah jam, barang 15 menit kita duduk bareng, ya. Subhanallah, karena ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya amalan yang sedikit, ya, itu lebih Allah cintai daripada amalan yang besar tapi tidak istiqomah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat suka terhadap sebuah amalan yang dia itu amalan kecil, amalan sedikit tapi langgeng. Rasulullah SAW pernah mengatakan khairul a'mal adwamuha wa inqal. Ya, sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang dia langgeng, dia konsisten, dia istiqomah. Ya. Kita berikan waktu kepada anak-anak kita untuk duduk bareng, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal bareng, murojaah bareng. Yang subhanallah, nanti kalau saya tuh bisa bayangin, ya, kalau misalnya orang tuanya itu mau belajar kembali dari nol, ya, dengan anak-anak mengakui, nak, ibu tuh telat dalam belajar Al-Quran, tapi ibu tidak malu, yuk belajar bareng, ya. Anaknya menghafal Al-Quran, orang tuanya ikut belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran bersama anak-anaknya. Anak-anaknya hafal 30 juz, ya, minimal orang tuanya dia sudah menyimak anaknya hafal Al-Quran 30 juz. Apalagi kalau dia mau menghafalkannya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita pernah dengar pada zaman ini ada nenek-nenek yang menghafal Al-Quran dimulai di usianya 60 tahun. Allah berikan jalan 20 tahun, Allah berikan kesempatan 20 tahun untuk menghafal Al-Quran, dan selesai di usia 80 tahun. Selesai di usia 80 tahun, hafal Al-Quran 30 juz. Yang ada nih teman-teman, ya, di kita ini kebanyakan orang tua, ya. Saya berbaik sangka kalau teman-teman yang ada di homeschooling Mutiara Sunnah, insya Allah, ya, anak-anaknya menghafalkan, ikut juga menghafal Al-Quran. Ini di luar sana. Anak-anaknya nyetor Al-Quran. Umi, aku mau nyetor Al-Quran. Ya nak, ibunya buka Al-Quran. Anaknya cepet, ya, murojaah Al-Quran. Murojaah. Anaknya sudah pindah halaman karena ibunya masih tatak titik, ya. Ternyata ibunya masih di halaman itu, padahal anaknya sudah lompat, ya, sudah pindah halaman. Akhirnya kata ibunya, nak, mana halamannya, nak? Umi, saya itu sudah pindah halaman. Nah, ini kan yang terjadi, ya. Maka katakan dalam diri kita, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Jangan ada kata gengsi untuk kita katakan kepada anak-anak, nak, maafkan ibu, ya, kalau ibu belum menjadi ibu yang terbaik untuk kamu, untuk kalian semuanya, wahai anak-anakku. Tapi ibu mau belajar, mencoba untuk menghafal Al-Quran bareng bersama kalian. Ibu mau membaca Al-Quran bareng bersama kalian. Kita tadabburi Al-Quran bareng-bareng. Subhanallah, kalau satu keluarga semuanya mencintai Al-Quran, maka
tunggu kabar terbaik dari Allah. Allah akan jadikan keluarga tersebut mulia di hadapan Allah. Allah akan jadikan keluarga tersebut keluarga yang Allah berikan barakah. Dan ini yang seharusnya kita tanamkan kepada diri kita sebagai orang tua. Kita sebagai istri, kita bisa minta ke suami kita, wahai belahan jiwaku, wahai suamiku, apalagi kalau panggil wahai pangeranku. Sesungguhnya pendidikan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran itu tanggung jawab kita, tanggung jawab saya dan engkau wahai suamiku. Engkau yang akan kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka yuk bareng-bareng habis subuh kita duduk bareng nunggu syuruk. Gak usah menyibukkan dengan dunia. Kita duduk bareng bersama anak-anak kita. Mulai kita membaca, mulai kita belajar kembali Al-Quran, mulai kita menghafal Al-Quran. Maka Allah akan berikan kebarokahan kepada keluarga kita. Kita bilang begitu kepada suami kita. Ya. Kemudian kalau anak-anak kita masih kecil-kecil, ya, kita bisa juga metode yang kedua, ya, setelah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka kita bisa berkisah. Saya sering mengatakan dalam majelis ilmu, ya, dalam muhadharah, anak-anak itu tidak akan bisa menolak dari 3 hal. Yang pertama, anak-anak itu pasti senang dengan berkisah. Yang kedua, anak-anak suka dengan bermain. Dan yang ketiga, anak-anak itu suka dengan hadiah. Maka di antara metode yang bisa kita pakai adalah berkisah. Berkisah. Dan kita tahu di dalam Al-Quran, ya, Allah sebutkan banyak sekali kisah-kisah. Di antaranya Allah menyebutkan kisah Ashabul Kahf. Allah menyebutkan bagaimana kisah Nabi Yusuf, ya, alaihissalam bersama saudara-saudaranya. Allah menyebutkan kisah bagaimana Nabi Musa belajar dengan Khidr. Allah sebutkan bagaimana kisah Nabi Yunus, ya. Jadi kalau bisa teman-teman anak kita mau menghafalkan surat apa, kita berkisah. Mau menghafalkan surat Yusuf, kita berkisah dulu. Yusuf itu, kisah Nabi Yusuf tuh begini. Insya Allah itu akan membantu hafalan anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan lebih cepat, ya, ketika menghafal Al-Quran biidznillah. Kalau sebelum menghafalkan Al-Quran, kita sudah memberikan dulu kandungan dari surah yang akan dibaca oleh anak-anak kita, yang akan dihafal oleh anak-anak kita. Kita berikan dulu kisah-kisah tersebut, ya, jauh-jauh hari. Dan kita bareng-bareng mentadaburi Al-Quran. Insya Allah hasilnya akan lebih melesat, ya. Dan PR untuk kita sebagai orang tua ketika berkisah kepada anak-anak kita, maka berkisahlah seperti para pengkisah, ya, profesional. Yang profesional itu kan biasanya ada tuh orang-orang yang Allah berikan, ya, dia pandai berkisah. Nah, kita belajar sebagai orang tua. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita bisa belajar bagaimana berkisah, ya. Dan kalau berkisah kepada anak-anak itu intonasinya jangan lempeng-lempeng saja, ya, Bu. Karena kalau lempeng-sempeng saja, lurus-lurus saja, anak-anak kita mudah bosan. Kita baru berkisah 1 halaman, anak-anak kita sudah tertidur, ya. Kita baru berkisah sebentar, anak-anak kita sudah mau beranjak dari tempat duduknya. Jadi kita belajar. Saya yakin kalau ibu-ibu menyajikan kisah dalam Al-Quran itu dengan intonasi yang bagus seperti pengkisah-pengkisah yang ada, ya, maka anak-anak kita sejam duduk dengan kita saja itu nggak merasa bosan, ya. Apalagi kalau bisa meniru-niru suara-suara, misalnya kita berkisah tentang Nabi Sulaiman, ya, bagaimana Nabi Sulaiman ketika itu berbicara, ya, semut ketika datang Nabi Sulaiman, rombongan Nabi Sulaiman, semut kemudian berbicara dengan kawannya. Ya, kita berkisah itu, ya, Masya Allah. Dan berkisah itu seharusnya, ya, belajar berkisah ini harusnya ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang tua dan calon orang tua, calon ibu, ya, terutama. Karena berkisah ini modal untuk kita menyampaikan banyak kebaikan kepada anak-anak kita, ya. Saya sudah pernah mencobanya kepada anak-anak di rumah terutama. Kalau mau tidur itu, Umi mau berkisah, mau enggak? Mau, gitu, ya. Dan kalau satu kisah sudah kita bacakan, biasanya anak-anak minta lagi. Yang ini belum, Mi, gitu, ya. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan kepada anak-anak kita.
ambil kisah-kisah yang dari Al-Quran, bukan kisah-kisah dongeng-dongeng ya. Yang mungkin kita dulu pernah dapatkan kisah kancil nyolong timun ya, atau kisah maling kundang. Jangan, kita ambil yang dari Al-Quran. Kita ambil juga kisah-kisah sahih yang Rasulullah SAW pernah jelaskan. Banyak ya kisah-kisah yang diambil dari hadis-hadis yang sahih. Kita bisa berkisah kepada anak-anak kita. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, metode yang selanjutnya juga kita pakai metode yang paling baik ya, yang tepat kepada anak-anak kita. Jangan pernah samakan anak-anak kita itu dengan anak orang lain. Ya. Ada anak-anak yang memang Allah berikan dia cepat sekali dalam menghafal. Ya. Hanya mendengarkan saja itu sudah masuk dalam otaknya ya. Subhanallah, saya ada anak-anak di sini ya, teman-teman. Biidnillahi ta'ala dia modal dengar saja, dengar dari uminya ngaji, dengar dari multimedia yang dipasang di kelas-kelas kami. Di sini ada sekolah tahfidz. Itu subhanallah, Allah berikan kemudahan. Biidnillahi ta'ala anak itu usianya kurang dari 6 tahun. Saat ini Allah berikan karunia 17 juz ya. Dan semuanya taufik dari Allah, pemberian dari Allah. Kita tidak bisa menyamakan. Ada yang 17 juz, ada juga yang seusia dia baru 2 juz. Karena semua adalah pemberian dari Allah. Maka metode yang selanjutnya kita lihat, kita jadi detektif kebaikan. Anak kita itu modelnya anak yang seperti apa? Ya. Ada anak-anak yang saya lihat di sini, dia kalau yang tadi yang punya 17 juz itu perempuan ya. Perempuan itu kan lebih anteng ya, diem, dengerin. Kalau biasanya yang Allah berikan kita anak laki-laki ya. Subhanallah, yang saya lihat di sini ini anak laki-laki itu biasanya mereka tidak bisa anteng ya, belum bisa anteng. Duduk sebentar, lari ke sana, lari ke sini ya. Tetap kita perdengarkan ya, dengan kita pasang multimedia itu Muratal Syekh ya. Kadang kita perdengarkan Muratal Syekh Husari, kadang kita perdengarkan Muratal Syekh Kamil, kadang kita perdengarkan untuk murojaahnya bacaan Syekh Sudais ya. Kita bermacam-macam memperdengarkan mereka bacaan Al-Qur'an, dan subhanallah dari apa yang mereka dengarkan ya, walaupun kondisinya itu tidak bisa diam 100%, tapi nyantol ya. Masya Allah, itulah hebatnya anak-anak ya, subhanallah. Beda sama kita emak-emak. Kita mau menghafal satu halaman saja kita harus fokus, konsentrasi ya. Nggak bisa diganggu ya, apalagi harus berjalan-jalan, kita duduk rapi gitu kan. Baru kita menghafal, itu pun perlu perjuangan. Tapi anak-anak berbeda ibu-ibu. Anak-anak itu Masya Allah luar biasa ya, subhanallah ya. Maka dari kecil kita boleh memperdengarkan, terutama memperdengarkan anak-anak kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan memperdengarkan Al-Quran ini bukan hanya dimulai ketika anak-anak kita sudah lahir ke dunia, tidak. Tetapi bisa dimulai dari teman-teman ketika hamil ya, ketika teman-teman hamil. Maka ini saatnya untuk banyak memperdengarkan bacaan murattal Al-Quran kepada janin ya. Nanti setelah lahir, walaupun anak kita belum bisa berbicara, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan indera pendengaran. Kita perdengarkan bacaan Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Maka insya Allah nanti ketika anak-anak kita sudah siap menghafal Al-Quran, insya Allah bisa lebih cepat di dalam menghafal Al-Quran. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, metode apapun ya dalam belajar Al-Quran itu bagus ya, selagi tepat untuk anak-anak kita. Dan ada metode yang Rasulullah SAW ketika itu dapatkan dari Jibril ya, yaitu metode talqin. Metode talqin. Rasulullah SAW mendengarkan Jibril membaca, kemudian Rasulullah SAW mengikutinya. Ini namanya metode talqin. Monggo silahkan nanti bisa dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Kira-kira metode apa yang tepat bagi anak-anaknya. Dan yang paling penting, kita orang tua jangan pernah kita membeda-bedakan atau kita justru membuli anak kita dengan anak-anak yang lain. Anak kita itu bintang di mata kita. Ya, Allah telah memberikan banyak kelebihan kepada setiap anak berbeda-beda.
Kalau misalnya ternyata Allah takdirkan anak kita, mohon maaf sekali, lambat dalam menghafal, maka jangan kita katakan, kenapa kamu menghafal kok lambat banget? Lihat tuh temenmu, hafalannya sudah jauh ya, sudah 3 juz, 4 juz, 5 juz, kamu setengah juz saja masih belum. Nah, subhanallah, itu menyakiti hati anak-anak kita. Nanti jangan sampai anak-anak kita itu ketika kita membulinya dengan hafalan Al-Quran, teman-teman, nanti anak-anak kita akan teringat gitu ya. Dan dia nanti nggak mau, pas dewasa dia nggak mau lagi menghafal Quran. Nggak maulah, saya dulu pernah dibully oleh orang tua saya, pernah dijelek-jelekkan, pernah dibanding-bandingkan dengan kawan saya yang cepat hafalan Al-Qurannya. Kita terus berikan motivasi kepada anak-anak kita, bahwasanya kamu insya Allah bisa, nak, bisa. Yuk kita berjuang bersama. Itu yang seharusnya kita katakan. Dan terakhir, Masya Allah, sudah pukul 9:04. Mohon maaf, ini saya ambil waktunya 4 menit ya. Dan terakhir teman-teman, agar hafalan anak-anak kita itu kuat ya, kita berdoa kepada Allah. Jadi senjata kita sebagai ibu, dan kita tahu ya, ibu itu doanya mustajab untuk anak-anak. Maka kita terus ketuk pintu langitnya Allah. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memfasihkan lisan anak-anak kita, memfasihkan lisan kita, agar Allah memberikan kepada anak-anak kita kemudahan dalam menghafal, kemudahan untuk mentadabburi Al-Quran dan juga mengamalkannya. Kita mohon kepada Allah agar Al-Quran ini bermanfaat ya, kepada keluarga kita ya. Dan mendoakan anak-anak kita itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang ibu. Maka teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menguatkan hafalan anak-anak kita. Dan juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Al-Quran ini menjadi hujjatan lana la alaina.